warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Erva di subtema 3 dari tema 3. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Banyak sekali. Sama di subtema 1, subtema 2, dan subtema 3 kita masih belajar tentang penemuan-penemuan yang sudah ditemukan oleh para penemu-penemu. Kalimat tidak efektif ya? Baik, anak-anakku semuanya, Saman sudah mengenal Michael Faraday. Saman juga sudah mengenal Thomas Alva Edison. Juga mengenal penemu jam mekanik, penemu komputer, penemu televisi, dan lain sebagainya. Senang sekali ya? Seru nggak belajar di tema 3? Pasti seru sekali ya. Baik anak-anakku sekalian, akan belajar apa kita di subtema 3? Yang pertama, menyebutkan contoh tindakan tanggung jawab atas hak dan kewajiban. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku dan kalimat efektif. Yang ketiga, mengidentifikasi perbedaan sifat rangkaian seri dan rangkaian paralel serta penerapannya dalam sehari-hari. Yang keempat, mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi. Dan yang terakhir, mengidentifikasi interval nada lagu Maryam Tomo. Baiklah, sudah siap belajar hari ini? Anak-anakku semua, di subtema 1, Saman sudah dikenalkan dengan pemuda asli Indonesia. Siapa beliau? Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Bapak B.J. Habibie adalah satu-satunya pemuda Asia yang diakui oleh dunia. Kenapa? Pada tahun 1965, beliau mendapatkan gelar Doktor Insinyur dengan nilai yang sangat sempurna. Kemudian, dia adalah satu-satunya orang Asia yang mampu menduduki jabatan yang sangat penting dan bergengsi di perusahaan pesawat terbang Jerman. Jerman. Bisa sampean bayangkan begitu hebatnya beliau, pemuda asli Indonesia. Kemudian pada tahun 1968, beliau mengundang 40 pemuda-pemuda Indonesia untuk bekerja di Jerman. Di sana dia diberi keterampilan untuk apa? Untuk nanti dia bisa mengembangkan bagian-bagian atau bidang-bidang dirgantara, maritim, dan darat di tanah air tercinta. Pada tahun 1974, Bapak Profesor Dr. B.J. Habibie dipercaya oleh Presiden Soeharto untuk menjadi Menteri Riset dan Teknologi. Pada saat itu, beliau mampu menciptakan pesawat asli Indonesia, pesawat N250. Keren sekali beliau ya nak ya. Tidak lama kemudian, beliau dipercaya oleh Bapak Presiden Soeharto menjadi Wakil Presiden. Dan tidak lama kemudian, beliaulah yang menduduki jabatan presiden. Sebagai presiden keberapa? Betul sekali, presiden ketiga Indonesia. Setelah Bapak Soekarno, Bapak Soeharto, dan kemudian beliau. Dikarenakan kemampuannya yang sangat hebat dan mampu memajukan teknologi Indonesia, maka Bapak B.J. Habibie diberi julukan Bapak Teknologi Indonesia. Menjadi seorang Bapak Teknologi Indonesia, pasti banyak sikap-sikap yang patut kita teladani dari beliau. Yang pertama yaitu pekerja keras.
Beliau adalah sosok pekerja keras. Dia tidak kenal lelah, dia selalu berusaha. Yang kedua, disiplin. Beliau adalah sosok yang sangat disiplin, belajar, bekerja, dan lain sebagainya. Tanpa disiplin, tentu beliau tidak akan menjadi orang seperti sekarang. Yang ketiga yaitu suka membaca. Beliau mempunyai perpustakaan sendiri di rumahnya. Dan banyak sekali buku yang sudah beliau baca. Dan yang paling penting adalah sikap yang keempat, yaitu cinta tanah air. Dibuktikan oleh beliau pada tahun 1974. Beliau kembali ke Indonesia untuk menjadi Menteri Riset dan Teknologi. Beliau berupaya keras untuk mengembangkan teknologi yang ada di Indonesia. Padahal kita tahu bahwa beliau sudah menduduki jabatan penting di perusahaan Jerman. 4 sikap tadi dari sekian banyak sikap yang dimiliki oleh Bapak B.J. Habibie itu sudah menunjukkan bahwa beliau telah bertanggung jawab terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Seperti itu kan anak-anak? Nah anak-anakku, begitu pentingnya sikap bertanggung jawab terhadap hak dan kewajiban untuk kita laksanakan setiap hari. Apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakan hak dan kewajiban yang bertanggung jawab? Kita akan mendapatkan sanksi, baik itu sanksi hukum maupun sanksi secara sosial. Kita juga tidak akan dipercaya lagi oleh orang lain. Dan yang paling parah, akan terjadi kekacauan di daerah atau tempat atau bahkan negara. Begitu pentingnya tanggung jawab bagi kehidupan kita. Kita berhak menggunakan apa saja, tetapi harus dengan tanggung jawab. Kita pun wajib menghargai hasil karya dan pekerjaan kita. Tapi kita juga harus menjaganya dengan penuh tanggung jawab. Baiklah anak-anakku, dari tadi kita sudah membahas tentang Bapak B.J. Habibie dengan begitu jelasnya. Dengan penemuan-penemuan beliau yang begitu spektakuler dan berpengaruh pada perkembangan teknologi khususnya di Indonesia. Nah sekarang, apa pengaruh perkembangan teknologi dalam bidang ekonomi? Saman perhatikan, Bapak Habibie dengan penemuannya telah memberi manfaat yang cukup besar terhadap dunia transportasi, khususnya transportasi udara. Nah sekarang perhatikan manfaat transportasi pada kegiatan ekonomi berikut. Masih ingat dengan kegiatan ekonomi? Ada produksi, kemudian distribusi, konsumsi. Nah, perhatikan. Barang-barang dibuat oleh pabrik-pabrik. Kemudian dari pabrik, barang-barang tersebut hasil produksi tadi diangkut, dibawa, bisa oleh pesawat, bisa juga dibawa oleh mobil. Kemudian sampailah dia di gudang besarnya. Setelah sampai di gudang, dibawakan atau didistribusikan ke supermarket, ke toko-toko besar, grosir. Setelah itu, didistribusikan lagi ke toko-toko kecil. Nah, begitu bermanfaatnya pesawat, temuan Bapak B.J. Habibie di sini. Bisa mempercepat, bisa membawa lebih banyak lagi, dan lebih efektif, efisien dalam waktunya. Lebih cepat kan kalau naik pesawat? Siapa yang sudah pernah naik pesawat? Selanjutnya, apa fungsinya radio pada perkembangan ekonomi? Guglielmo Marconi, sang penemu radio,
dia memodulasi gelombang energi elektromagnetik secara sistematis, kemudian disebarkan melalui angkasa, baik itu berupa audio atau suara, ataupun visual atau gambar, yang sekarang telah berkembang secara digital melalui internet, telah memberikan manfaat yang cukup besar terhadap dunia ekonomi. Antara lain, komunikasi antar kapal dengan daratan, ataupun sebaliknya, dan kapal dengan kapal. Kemudian kerjasama ekonomi melalui radio digital berbasis internet. Nah, sama seperti kita ini sekarang, kita sekolah juga berbasis internet. Sampai di rumah, Bu Erva di sekolah, kita berkomunikasi melalui internet. Sudah paham? Sekarang apa manfaatnya telepon atau yang sekarang lebih banyak dipakai handphone, ya nak ya? Apa manfaatnya telepon atau handphone untuk perkembangan di bidang ekonomi? Yang pertama pastinya mempercepat komunikasi dengan pelaku ekonomi. Siapa pelaku ekonomi? Bisa penjual, bisa pembeli, produsen, konsumen, distributor, dan lain sebagainya. Yang kedua, mempermudah mendapat pekerjaan. Nah, biasanya usia pekerja itu meletakkan atau menuliskan nomor handphone mereka pada CV, kurikulum vitae saat mencari pekerjaan. Nah, dengan adanya nomor teleponnya, maka pihak perusahaan akan lebih mudah menghubungi calon-calon pekerjanya. Yang ketiga, mempermudah hubungan ekonomi antar negara. Jika dulu kita harus ke sana, harus ke negara lain untuk berjualan, nah sekarang kita hanya menggunakan handphone saja, kemudian barang-barangnya sudah dikirim bisa melalui pesawat, bisa melalui kapal laut, dan lain sebagainya. Nah, sekarang manfaat laptop untuk bidang ekonomi itu apa? Kalau kita perhatikan hampir sama dengan telepon atau handphone ya nak ya. Yang pertama mempermudah mencari pekerjaan, seperti yang sudah dijelaskan Bu Erva tadi. Kemudian yang kedua media belajar dalam berwirausaha, berjualan secara online. Nah, pasti mama-mama samen sudah ada yang berjualan online ya nak ya. Hebat, semangat. Kemudian yang ketiga media promosi barang. Jadi kita mempromosikan, menjual barang-barang kita dengan melalui laptop, handphone, atau lain sebagainya. Setelah Saman perhatikan penemuan-penemuan dari subtema 1 sampai dengan sekarang, subtema 3, kita dapat melihat bahwa semuanya menggunakan listrik, hampir semua, walaupun tidak semua, menggunakan listrik sebagai sumber dayanya. Nah, sampean sudah belajar tentang rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Mari sekarang kita pelajari apa sih perbedaan rangkaian listrik seri dengan rangkaian listrik paralel serta apa persamaannya. Perbedaan rangkaian seri dengan paralel sama lihat dari susunannya. Rangkaian seri disusun secara berurutan, lurus begitu ya. Nah, kalau rangkaian paralel disusun berderet. Kemudian rangkaian seri, terang lampunya tidak sama. Masih ingat dengan video rangkaian seri yang sudah diberikan Bu Erva di web? Tetapi jika rangkaian paralel, terang lampunya sama. Sudah lihat videonya ya nak ya? Baik. Sekarang perbedaan yang ketiga apa? Sama lihat di kabelnya, panjang kabel yang digunakan. Rangkaian seri, sedikit sekali kita menggunakan kabel. Sehingga dia hemat kabel dan bahan. Bahannya apa? Saklar. Saklarnya hanya membutuhkan satu saja. Sedangkan di rangkaian paralel, dia boros bahan karena panjang kabelnya lebih panjang daripada seri dan
menggunakan saklar lebih dari satu. Nah, perbedaan yang keempat apa? Di akhir video seri dan paralel yang sudah diupload Bu Erva, di situ ditunjukkan bahwa jika satu lampu sama Bu Erva diambil, di serangkaian seri maka yang lain mati. Tetapi berbeda dengan di rangkaian paralel. Walaupun satu diambil sama Bu Erva, tetapi yang dua lainnya masih tetap menyala. Yang belum melihat videonya, dilihat lagi ya rangkaian seri dan rangkaian paralel di web sekolah kita. Nah, sekarang bagaimana dengan persamaan rangkaian seri dan rangkaian paralel? Kedua rangkaian ini sama-sama membutuhkan daya arus listrik dan sumber tegangan yang sama. Persamaan yang kedua, memerlukan daya listrik yang sama-sama besar. Yang ketiga, dapat digabungkan. Jadi rangkaian seri dengan paralel itu bisa digabungkan menjadi rangkaian apa ya? Ya benar, menjadi rangkaian campuran. Kemudian yang terakhir, besar hambatan kedua rangkaian ini tergantung pada panjang kabel yang digunakan. Semakin panjang kabel yang digunakan, maka hambatannya akan semakin besar. Baik, sekarang mari kita mengamati rangkaian listrik yang digunakan di kelas sampean dulu waktu kelas 5. Atau rangkaian listrik yang ada di rumah sampean masing-masing. Apakah menggunakan rangkaian seri atau rangkaian paralel? Jangan lupa diingat-ingat lagi perbedaan dan persamaannya. Ya nak ya? Ditunggu Bu Erva jawabannya. Baiklah, sekarang mari Saman ingat-ingat lagi kalimatnya Bu Erva di awal video ini. Penemuan-penemuan yang sudah ditemukan oleh para penemu-penemu. Kalimat tidak efektif ya? Baik, anak-anakku semuanya. Ya, itu dia kalimat tidak efektif yang ada di kalimat Bu Erva tadi. Para penemu-penemu. Bagaimana yang benar? Bagus. Yang benar, jika Saman menggunakan para, maka penemunya gunakan satu saja. Jadi para penemu. Tetapi jika Saman menghilangkan paranya, maka Saman bisa menggunakan penemu-penemu. Pintar sekali. Sekarang sampean perhatikan kalimat yang ada di layar. Rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai buat penerangan di berbagai tempat. Mari kita perhatikan kata dipakai buat. Nah, itu tidak ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nak. Bagaimana yang benar? Ya, yang benar dipakai untuk atau dipakai sebagai. Itu ada di dalam KBBI. Jadi, kalimat yang benar bagaimana? Yang efektif dan sesuai dengan kata baku bagaimana? Rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai untuk penerangan di berbagai tempat. Sudah mengerti, nak? Anak-anakku yang hebat, Bu Erva yakin Saman di rumah punya banyak alat musik yang bisa dipakai untuk sampean bernyanyi Mariamtomo. Nah, di subtema ini Saman semua akan dipersilahkan untuk menggunakan alat musik yang ada di rumah sampean. Boleh piano, boleh pianika, boleh angklung, boleh harmonika, boleh juga yang bisa bermain dengan gitar, silahkan. Bu Erva tunggu ya videonya ya. Nah, ini Bu Erva mencoba pakai yang ada di rumahnya Bu Erva. Dengarkan ya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Semua materi sudah tersampaikan. Semoga Ananda semuanya dapat memahami penjelasan-penjelasan dari Bu Erva. Baik, terima kasih semuanya. Jangan lupa tetap jalankan amalan-amalan sunnah yang sudah sampean biasakan mulai dari kelas 1 di sekolah. Dan sayangi semua orang yang ada di sekitar sampean. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, keep healthy and be nice. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.